Oke baik teman-teman sekalian, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Anjrah Ari Susanto. Kita lanjutkan bahasan mengenai Lean Canvas ya. Di video sebelumnya saya sudah sharekan sedikit ya dengan jelas poin per poinnya, yaitu bahwa untuk Lean Canvas itu ada 9 kolom ya untuk kolom problem. Jadi kolom problem kita harus tahu betul apa yang menjadi problem utama dari customer kita atau problem yang nanti target. Dari kehadiran startup kita mau menyelesaikan 3 problem tersebut ya. Lalu kita harus punya juga customer segment yang detail ya. Customer segment yang jelas, lalu kemudian kita punya unique value proposition yang memiliki high level concept. Nah, kalau belum ketemu high level concept juga nggak masalah ya. Lalu kita kasih tahu solusi real yang bisa kita berikan ya, tentunya solusi yang ini adalah solusi yang mengandung unique value proposition, solusi yang memang betul-betul diharapkan oleh customer segmen kita untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi ya. Lalu setelah kita sudah sampaikan solusinya, kemudian kita komunikasikan ke customer segmen kita pakai channel-channel yang kita pilih ya. Nah, kemudian nanti kita mendapatkan revenue streamnya mau model apa saja, lalu cost structure, setelah itu ada key metric, baru kemudian unfair advantage-nya seperti apa. Nah, saya akan kupas sedikit berkaitan dengan problem. Tadi sudah kita bahas sebenarnya di materi yang business model canvas ya. Nah, problem manusia itu biasanya disebabkan karena customer itu punya keinginan-keinginan ya. Jadi masalah-masalah dalam bentuk keinginan. Dia pengen lebih langsing, pengen lebih kurus, pengen lebih cepat, pengen lebih rapi, pengen yang lain ya, ada keinginan. Yang ini baik customer itu sadari atau kita tumbuhkan dari materi promosikan kita. Lalu customer juga dia punya ketakutan tertentu dari dia takut kenapa. Yang ini bisa menjadi sebuah bahasa yang nanti kita komunikasikan atau kita temukan. Mereka tuh punya problem berupa ketakutan ini misalnya semacam itu. Atau memang realitanya dari sisi logis mereka memang butuh. Jadi mereka punya kebutuhan apa saja yang memang kita akan coba penuhi dengan startup kita, dan kita penuhi dengan rencana-rencana yang ada dalam bisnis kita itu sendiri. Nah, itu untuk faktor yang bernama problem. Nah, kalau kita lihat contohnya, ini ada beberapa contoh yang saya dapatkan secara online. Ya mohon maaf karena rekomendasinya itu dalam bentuk produk-produk yang bahasa Inggris ya. Nah, misalnya gini. Misal bisnis ini, jadi punya bisnis real estate bisnis ya, real estate bisnis. Ini bisnis ini menemukan data bahwa ada problemnya ketika seseorang yang berumah tangga, dia tuh anaknya baru lahir ya, otomatis bayi ini dia akan membutuhkan ruangan tersendiri. Nah, biasanya dalam kultur ya memang kadang budaya beda-beda ya. Kalau misalkan kita punya istri tak lahiran, otomatis orang tua istri ataupun grandparent mereka itu ikut bersama kita untuk beberapa waktu. Nah, ini mau ditaruh mana? Ini kan juga kadang kita pikirkan ya. Lalu ini ada kebutuhan yang lain untuk tinggal ya, semacam itu. Nah, customer segmennya yang mana? Nah, ini dibuat angka yang satu sebenarnya. Maksudnya supaya berimbang ya. Customer segmennya adalah keluarga baru dengan satu anak yang dia itu tinggal di area kode pos 85712 dan 85713. Dengan pendapatan tahunan semacam ini. Ini untuk customer segmen ya. Customer segmen dari bisnis ini. Nah, sebelum saya melebar ke yang lain, kita coba lihat bentuk problem yang lain. Misalkan ini Tupalo. Tupalo adalah website untuk mencari tempat-tempat makan untuk ya kayak Google Map lah, tapi ini udah dikasih rating semacam ini ya. Kayak mirip kayak Google Map. Nah, Tupalo itu apa? Orang itu punya masalah untuk mencari informasi yang pas, yang berkualitas berkaitan dengan lokasi atau bisnis tertentu. Ataupun mereka juga kadang butuh promoting bisnis. Ya, jadi pengen mempromosikan bisnis sebenarnya yang berbasis lokal ya. Nah, maka ini nanti ibaratnya kalau di sini dikatakan yellow pages online-nya. Yellow pages itu masih ingat ya? Kalau belum tanya sama orang tuanya yellow pages itu apa. Jadi kayak buku telepon lah, zaman dulu susah nyari telepon online. Maka ada buku yang namanya Yellow Pages, yang itu orang nyari apapun biasanya dari situ nomor teleponnya ada. Lalu yang lain contohnya apa bisnisnya? Ini tadi apa ya? Ya, secara prinsip gini aja. Jadi orang dia mengenali ada problem, orang itu
kalau mau sharing foto atau video itu butuh waktu yang banyak. Kemudian parent have no free time. Jadi kadang orang tua itu misalkan hari ini piknik bareng sama keluarga, terus foto-foto semacam itu kan, orang tuanya itu dia mau upload dan sebagainya itu ribet ya, nggak punya waktu yang longgar untuk milih-milih misalnya. Nah ini ceritanya nih bikin sebuah software yang nanti akan memudahkan orang untuk sharing foto dan sharing video dengan apa itu keluarga, apa itu orang tertentu yang dipilih. Nah existing alternatif, nah perhatikan teman sekalian, di top problem ini ada satu poin yang namanya existing alternatif ya, ini sebagai benchmark dari bisnis kita. Apa yang sudah ada yang walaupun tidak sama persis kadang beririsan lah setidaknya ya. Misalkan dalam bisnis ini ada Flickr Pro, fasilitasnya Flickr Pro. Ada Smack, ada Apple, MobileMe, ada Facebook ya, ini ada kompetitornya. Nah, untuk bisa mengetahui problem, kalau saya mengacu di materi yang ada di mana tadi, saya sudah dapatkan materi yang cukup rinci. Nah, untuk problem kita bisa melakukan dengan user interview. Nah, kalau kita nggak paham betul marketnya seperti apa, bisa user testing, survei, atau question dengan mencari tahu dengan aneka bentuk riset penelitian. Nah, ini existing alternatif ya. Apakah customer Anda bisa setelah mereka tahu apa masalahnya, produk apa yang sekarang ada. Nah, ini nanti supaya nanti untuk memperkuat value kita juga, kemudian memperkuat bahasa pemasaran kita ke customer kita nanti di channel-channel supaya mereka tertarik dengan apa yang kita tawarkan ya. Kalau contoh di sini tadi apa yang lain tidak selalunya ada ya teman-teman. Nah, ini ada kompetitornya. Sistem alternatif ya. Jadi Flickr Pro, Smack, Apple, MobileMe, dan Facebook. Lalu yang kedua, kita harus mengenal customer segment. Customer segment kan ada dua, customer segment yang memang betul-betul sebagai target ya, dari lokasi, tempat, kemudian pendidikan, pendapatan, sudah menikah atau belum. Nah, nanti ada juga early adopter, yaitu orang-orang yang sangat paham tentang ya atau sering hidup di dunia yang bisnis yang kita mau jalankan. Jadi ini orang yang memang ngerti. Nanti bisa juga dia sebagai orang yang memberikan pertama-tama review atau menjadi grup test sebelum produk kita betul-betul 100% akan di launching keluar. Nah, misalnya kalau saya dalam kehidupan online, saya dianggap cukup lama lah menekuni dunia website dan dunia pemasaran online. Maka ketika ada orang yang mau jualan produk yang berhubungan dengan online, kadang saya biasanya dihubungi, terus kemudian mereka mengirim kepada saya sampel review, atau kalau memang produknya bagus banget malah saya beli gitu. Saya sekalian beli, saya pengen tahu, saya pengen mendapat manfaat darinya. Kemudian saya bikinkan review semacam itu ya. Nah, ini adalah early adopter, itu orang yang memang paham dan bisa membantu menjembatani antara produsen yang belum begitu dikenal ke marketnya. Nah, ini kadang kita harus memperhatikan early adopter ini. Contohnya apa? Ya, ini customer segment ya, detail keluarga, punya anak berapa, dia tinggal di mana. Nah, ini kode posnya, penghasilan berapa. Kalau ini customer segment ya business owner ya, karena Tupalo ini kan ataupun orang yang memang nyari tempat makan, nyari tempat sesuatu ya, atau long tail ya. Kalau pencarian secara umum kan ya lebih panjang lah umumnya insyaallah ya. Ini semacam itu. Lalu yang ini apa? Parent, family, and friend, and early adopter. Parent with young children. Nah, itu. Nah, selain itu, kita juga diharapkan bisa mengenali persona dari calon customer kita secara spesifik. Nah, ini merincikan target market yang tentunya sangat detail semacam ini akan sangat-sangat bagus. Kalau belum ya sebatas yang kita mau saja. Kita harus mencoba membayangkan customer ideal saya yang pengen beli, yang dia itu pengen sering kesini, yang sering menanyakan hal-hal yang baik-baik itu. Kira-kira itu adalah orang yang seperti apa? Apa dari umurnya, dari kesukaannya, dari hobinya, dari agamanya, dari pekerjaannya, dari tempat di mana dia tinggal. Nah, ini kita bikin persona semacam ini. Jadi untuk nanti betul-betul yang persona kayak apa sih yang betul-betul match sama produk yang atau jasa yang kita tawarkan ya. Nah, ini kita mengenali kayak gini, umurnya, pekerjaan, single, lokasi tinggal di mana. Ini datanya dapat dari mana? Dari Facebook juga ada. Ataupun data dari LinkedIn juga ada. Atau bisa menanyakan sendiri untuk bentuk survei. Nah, motivasinya apa, goalnya apa, frustasi terhadap apa, dia tuh senang dengan merek apa, ada datanya semua kalau sampai sedetail itu. Kemudian cewek ini, kalau cewek dia umur 29, pekerjaannya apa, statusnya apa, lokasi ada di mana, dan ini sebagainya. Nah, lalu
Ya ini kita maksudnya ini bentuk profiling semacam ini ya. Kita bisa merinci secara detail target market yang kita mau pakai. Apalagi teman-teman yang sudah belajar Facebook Ads, pasti sudah melihat ada banyak opsi yang bisa digunakan supaya Ma'had ini bisa memberikan dampak yang jauh lebih banyak bagi masyarakat, dampak baik tentunya. Ya, itu untuk customer segment, teman-teman sekalian. Kita masuk ke unique value proposition. Unique value proposition sudah saya bahas di materi Bismillah Canvas. Secara prinsip, customer tidak membeli produk Anda, tidak membeli barang atau jasa Anda, akan tapi customer membeli value. Nah, jadi customer membeli value yang ditawarkan ya. Nah, itulah yang nanti harus betul diperhatikan. High level konsep. Nah, ini high level konsep misalkan kalau kita ada ayam panggang enak di Jogja, itu high level konsepnya adalah bagaimana bisa memakan makanan yang sehat tanpa MSG, tanpa digodok, tanpa direbus, tanpa digoreng. Nah, ini kan membuat sebuah orang yang unik dan akhirnya datang menyerbu ke sana. Nah, semacam itu. Jadi ini cara baru makan bebek, cara baru makan ayam. Nah, itu gambaran secara sederhana zaman-zaman dulu adalah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di contoh yang ada di sini, unique value proposition-nya, I am attraction Arizona native, artinya yang menawari jasa mencarikan rumah untuk keluarga kecil yang baru anaknya lahiran ini. Dia menawarkan jasanya, kemudian dia mencarikan, lalu membantu para orang tua yang anaknya mau lahir ini supaya bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak lah. Ya. Atau di sini, misalkan unique value proposition, daripada teman-teman membuka yellow page lah. Yellow page udah berat, bukunya dua lembar, dibaca juga sangat membuat orang tuh cepat ngantuk misalkan ya. Oke ya, jadi unique value proposition-nya ini adalah online. Jadi nanti gampang mencari apa-apa di online, tidak harus bawa bukunya ya. Nah, value-nya juga akan membantu Anda untuk bisa mendapatkan restoran yang best di tempat yang dekat Anda sekarang ini. Kalau ini apa value-nya? The fastest way to share your photo and videos. Ini adalah cara baru yang sangat cepat untuk bisa sharing foto ataupun video. High level konsepnya adalah foto and video sharing without the uploading. Bagaimana kita perlu bisa membuat sarana untuk bisa berbagi foto dan video tanpa harus upload. Nah, ini keren sekali untuk value-nya. Atau satu lagi, udah habis. Sedikit kita ngomong masalah produk berkaitan dengan value. Ada contoh yang menarik menurut saya. Ada Sparkle dengan Videomaker FX ya. Problem ini, dua software ini sama-sama buat mengatasi masalah dan membantu orang yang gaptek dunia video editing, video creation. Mereka bisa menghasilkan video yang canggih, yang nampak keren tanpa harus apa istilahnya, tanpa harus membeli software yang mahal-mahal. Nah, kalau kita mengambil tadi, ini adalah problemnya. Terus kemudian target marketnya siapa? Target marketnya adalah para internet marketer ataupun para pemilik bisnis yang ingin membantu pemasaran produknya jauh-jauh lebih efektif dan efisien dengan mempergunakan video. Perkara nanti videonya diupload ke Fanspeak, diiklankan atau diupload ke website sendiri untuk disapa, untuk apa istilahnya? Ya, sederhananya ini akan membantu banyak lah untuk orang yang memang membutuhkan ya. Nah, bedanya kalau ini sekali bayar, kalau ini harus membayar per bulan dan itu sangat-sangat memberatkan lah ya. Nah, itu contoh untuk value-nya. Maka orang akhirnya Videomaker FX ini terjual sangat-sangat laris ya. Nah, kalau mau beli Videomaker FX nanti bisa pakai link saya ya. Ya, pakai link afiliasi saya. Bisa cek di deskripsi atau di tempat di mana Anda melihat video ini. Gitu. Atau cek di anjrahmi.com lah pokoknya, software-software untuk marketing YouTube. Baik, kemudian kita sudah bahas tadi untuk unique selling proposition-nya. Yang kemudian kita solusinya. Solusi apa yang kita tawarkan pilotnya? Nah, ini contohnya. Solusinya adalah end-to-end financial analysis. Dia akan membantu membuatkan financial analysis ya, supaya bisa bekerja dengan lebih baik atau mendapat penghasilan yang lebih terawat rapi. Kemudian solusinya kita sampaikan pertumbuhan knowledge berkaitan dengan bayi dan supaya mereka tetap nyaman lah. Nah, ini solusi yang lain adalah, silakan dirumuskan solusi berdasarkan dengan problem yang teman-teman temukan. Nah, kalau ini solusinya Tupalo ini menjadi sebuah website yang berisi dengan database, artinya sebagai pusat data website. Nah, itu semacam itu. Kalau ini untuk
Solusinya adalah hardware dan software design, photo folder integration, pattern notification tools. Ya, ini untuk kayaknya ada yang sedang mengembangkan ya, sedang mengembangkan sebuah sistem tertentu ya. Baik, lalu apa lagi? Setelah solusi, kita memikirkan untuk channelnya ya, channel distribusinya. Ini channel itu apa? Kita bisa sambil belajar bareng. Ya, sudah saya jelaskan, yaitu channel media atau sarana supaya customer itu tahu value yang teman-teman punya ya. Macam itu ya. Nah, channel is path to customer ya. Jadi jalurnya teman-teman tahu bagaimana supaya informasi tersebut bisa sampai dengan benar ke customer ya. Ya, dan customer akan mudah merespon penawaran kita. Jadi bisa pakai sosial media, pakai advertising, bisa word of mouth. Nah, bisa ya, ini ada banyak cara lah untuk bisa mewujudkan hal yang ini. Lalu setelah channel, revenue stream dan cost cluster, kita harus tahu dari mana uang itu datang, dari retail, dari grosir, dari penjualan apa, kita harus bisa merinci. Kalau bisa sampai penjualan sifatnya tetap ataupun sifatnya variabel, tidak tetap. Lalu kita juga menulis di sini cost structure yang berhubungan dengan bisnis kita. Jadi betul-betul berhubungan sama bisnis kita, bukan bisnis biasa yang justru membuat bisnis kita kolaps karena kita nggak tahu penghasilannya apa aja, dia pengeluarannya untuk apa saja. Ini berat, kita harus mulai merinci mana yang pengeluaran pokok seperti gaji, misalnya kalau online ya pakai berarti internetnya, gaji, terus kemudian yang lain dan lain. Supaya kita harus bisa menghitung. Yang variabel buat jaga-jagaan pas 17 Agustusan, karena kan ada orang minta uang ya. Nah, ini perlu dijaga ya. Nah, lalu kalau kita lihat ke revenue stream dari tadi, contohnya revenue streamnya dari sales commission. Jadi kalau ini menjualin rumah orang, kemudian rumahnya laku, dia dapat komisi. Referral dari agen yang lain sesama penjual dan sebagainya. Kalau pembiayaan, kalau ini online pakai website, berarti website, kemudian group membership, marketing award, kemudian telepon line dan sebagainya. Kalau ini contohnya revenue stream dari pembayaran bulanan, biayanya dari SEO, software development. Lalu contoh yang lain, ini juga sama, dia mendapatkan dari subscription bulanan dari pelanggan. Kalau bisnis offline nanti gimana? Silakan ditentukan. Kalau punya outlet ya nanti pakai outlet tersebut. Kalau mau pakai apa istilahnya, mau dirancangkan yang lebih bagus ya nanti tinggal bisa dibuatkan. Kemudian sudah revenue stream dan cost structure, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita menentukan key metric. Key metric ini adalah critical drive. Artinya apa nih? Titik kunci, parameter kunci. Jadi ketika kita naik mobil, kita punya dashboard, dan dashboard tersebut adalah berisi banyak panel-panel untuk mengetahui kapan mobil ini harus bekerja melambat, kapan harus sudah mulai ngebut, kapan harus masuk ke bengkel, kapan ini bagus dan harus ditingkatkan, kita harus tahu. Nah, seperti bisnis kita harus punya key metric semacam ini. Ada artikel yang bagus dari Forbes berkaitan dengan key metric ini, ada 10 macam, kita bisa menjadi panduan, yaitu sales revenue, jadi ada penjualannya, omset bulanannya seperti apa, ini kita perlu pantau. Kemudian customer loyalty retention, seberapa persen yang customer itu balik lagi untuk belanja ke tempat kita, berapa persen ya. Kemudian profit yang dihasilkan. Kemudian cost of customer acquisition, jadi ini maksudnya begini, berapa sih duit yang kamu keluarkan untuk bisa mendatangkan satu orang ngechat ke BB-mu, ke WhatsApp-mu, ke line ad-mu atau SMS tempatmu. Nah, ini harus nanti sampai di evaluasi detail penggunaannya, bagaimana supaya produk ataupun jasa yang menggunakannya, jadi maksudnya menggunakan barang itu bisa loyal dan bisa sering kembali lagi untuk berbelanja. Lalu cost of customer acquisition, ini sudah ya, tadi sudah kita bahas. Lalu operating production, bagaimana berapa persen ya untuk biaya produksinya. Kemudian gross margin ya, berapa marginnya. Nah, ini penting sekali. Lalu yang lain monthly profit loss secara bulanan, berapa atau rugi sih. Kemudian biaya-biaya overhead ini harus diketahui. Nah, variable cost percent, nah ini juga iya. Lalu inventory size-nya seberapa besar, jangan sampai terjebak di inventory yang banyak tapi cash-nya nggak pegang. Horse work per horse, nah, bagaimana untuk apakah karyawan sudah sangat efektif dalam bekerja. Nah, itu tadi teman-teman sekalian, kita sudah sampai ke key metric ya teman-teman sekalian.
Lalu yang selanjutnya adalah unfair advantage. Nah, silakan ditemukan ini. Apa sesuatu yang jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan bisnis yang lain. Dan orang tuh orang kadang membutuhkan waktu lah untuk bisa menemukan unfair advantage. Zaman sekarang mungkin karena teknologi, karena kedekatan tertentu dengan politik misalkan, dia mengalami sesuatu yang luar biasa sehingga bisa menemukan apa unfair advantage yang membuat customer tuh nggak bakal pergi walaupun ada orang yang menjual lebih murah dan dekatnya ya. Nah, itu teman-teman sekalian untuk penggunaan land canvas saya pikir sudah sangat sederhana. Ini misalkan unfair advantage-nya Herald Idea Partnership, SEO know-how, kemudian kalau ini adalah media, kenapa dia layak dipercaya untuk membantu mendirikan rumah gitu. Ya karena dia orang asli sini dan dia adalah ketua banyak organisasi-organisasi di dunia. Nah, lalu apalagi? Baik, apakah sudah jelas teman sekalian? Saran saya langsung mencoba saja. Secara prinsip kita harus terus belajar mengasah dari skill online yang kita miliki. Nah, oke ya, semacam itu. Kita cukupkan dan sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.